Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar matematika bareng yuk. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Untuk grafik fungsi linier, kita bisa lihat bahwa bentuk grafiknya berupa garis lurus dan bentuk bakunya adalah AX plus B. Sedangkan grafik fungsi kuadrat, kita lihat garisnya tidak berupa garis lurus saja dan bentuk bakunya biasanya X-nya ada pangkat 2-nya. Oke, sekarang kita akan menentukan rumus sebuah fungsi ya dari grafik yang ada. Ini ada sebuah grafik, kita diminta menentukan rumus fungsinya. Nah, kita tinggal menentukan koordinat atau titik-titik yang ada pada grafik tersebut. Nah, ini Ibu udah buat titik-titiknya. Ini yang pertama, dia menyentuh 2, X-nya 2 ya, Y-nya 8. Berarti titik pertama adalah 2,8. Kemudian yang kedua ada 5, X-nya 5. Ini ya titiknya ya. X-nya 5, Y-nya 14. Berarti 5,14. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin bahwa bentuk baku dari sebuah fungsi adalah fx sama dengan ax plus b. Nah, ini ada dua titik, ada 2,8 sini ya, 2,8 dan ada 5,14. Kita tinggal masukkan koordinat ini ke dalam rumus bakunya, yaitu fx sama dengan ax plus b. Misalnya kita ambil x-nya adalah 2 dan ini x-nya adalah 5, maka ganti x-nya menjadi 2 dan 5. Ganti x-nya jadi 2 berarti 2a tambah b sama dengan 8. Kemudian yang kedua adalah x-nya 5, berarti ganti x-nya jadi 5, a kali 5, 5a tambah b sama dengan 14. Seperti yang kemarin Ibu bilang, kita harus menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, variabelnya mau kita hilangkan biar gampang adalah B. B biar hilang kita kurang. Habis ya. 2 kurang 5 hasilnya negatif 3A. Sama dengan 8 kurang 14 negatif 6. Maka A-nya adalah negatif. Boleh dicoret. 6 pindah, ini bentuk perkalian. Kalau pindah jadi bentuk kebalikannya. Kebalikan dari perkalian adalah pembagian. 6 bagi 3 2, maka dapat A nya adalah 2. Setelah dapat nilai A adalah 2, kita cari nilai B dari salah satu persamaannya. Misalnya dari yang atas, dari 2A plus B sama dengan 8. Ganti A nya jadi 2, tadi udah dihitung. 2 kali 2 tambah B sama dengan 8. 2 kali 2 4 tambah B sama dengan 8. Maka B nya adalah 8. Ini bentuk penjumlahan ya, positif. Kalau nyebrang kebalikannya berarti negatif 4. 8 kurang 4 4. Maka dapat A nya 2, B nya 4. Masukkan ke dalam rumus umumnya, yaitu fx sama dengan ax plus b. A nya udah dapat 2, berarti 2x plus b. B nya 4. Ini rumusnya. Sekarang contoh yang kedua. Kita lihat grafiknya ya. Kita tentukan dulu titik yang mau kita ambil. Yang pertama ada ini. Kita tentukan X-nya adalah 1,5. Dan ini titik yang kedua yaitu 2,4. Rumus bakunya adalah fx sama dengan ax
plus B. Kita udah punya dua titik, yaitu ada 1,5 dan 2,4. Masukkan koordinatnya ke dalam bentuk umumnya. Yang pertama, kalau X-nya 1, berarti ganti X-nya jadi 1. A kali 1, A tambah B sama dengan nilainya 5. Kemudian yang kedua, X-nya adalah 2. Ganti X-nya jadi 2. A kali 2, 2A tambah B sama dengan nilainya adalah 4. Kita mau ngilangin B-nya, dikurang, habis. A-nya 1 kurang 2, berarti negatif 1. Negatif 1 nggak usah ditulis, langsung aja negatif A. Sama dengan 5 kurang 4, berarti 1. Maka A-nya adalah 1. Negatifnya pindah, negatif. Berarti nilai A-nya adalah negatif 1. Setelah dapat A, sekarang kita cari B-nya melalui salah satu persamaan, misalnya yang atas. Kita cari melalui A tambah B sama dengan 5. A-nya ganti negatif 1 tambah B sama dengan 5. Maka B-nya adalah 5. Negatif 1 pindah, lawannya negatif adalah positif. Maka B-nya adalah 6. Setelah dapat A-nya negatif 1, B-nya 6, masukkan ke dalam rumus umumnya, yaitu Fx sama dengan AX plus B. A-nya udah dapet, A-nya negatif 1, berarti negatif 1 kali X, negatif X, tambah B-nya adalah 6. Bentuk umumnya. Oke, contoh yang berikutnya. Ingat lagi, bentuk baku adalah Fx sama dengan AX plus B. Kita ambil dua titik. Titik yang pertama adalah X-nya 3, Y-nya 0, maka 3,0. Kemudian titik yang kedua, X-nya 0, Y-nya 4, maka 0,4. Ada 0,4 dan 3,0. Mari kita masukkan ke dalam bentuk baku. Yang pertama, kalau X-nya 0, X-nya ganti jadi 0. A kali 0, ya 0. Tambah B sama dengan 4. Wah, langsung dapat B-nya 4. Sekarang kita masukkan yang kedua. X-nya adalah 3. Berarti A kali 3, 3A. Tambah B sama dengan 0. Nah, B-nya udah ada 4. Berarti sekarang kita cari nilai A dengan mengganti B sama dengan 4. Ganti B-nya jadi 4. 3A tambah B-nya adalah 4 sama dengan 0. 3A sama dengan 0. Positif 4. Pindah. Lawannya positif 4. Negatif 4. Maka 3A sama dengan 0 kurang 4. Negatif 4. A-nya berarti negatif 4. Bentuk perkalian ya, 3 kali A, 3A, pindah. Kebalikan perkalian, pembagian. Maka pindah jadi 3. Kita udah dapet A-nya negatif 4/3 dan B adalah 4. Masukkan ke dalam bentuk bakunya. A-nya negatif 4/3X, B-nya adalah 4 plus 4. Begitu ya. Contoh berikutnya, lihat ya. Ini ada sebuah grafik melengkung gini ya. Tadi udah Ibu kasih tahu caranya tanpa kita harus menghitung-hitung dia sebuah fungsi atau bukan. Kamu tinggal buat garis yang sejajar dengan Y. Ini garis Y. Ibu udah buat garis sejajarnya ini yang pink. Kita lihat bahwa garis pink ini juga memotong dua titik. 1, 2. Jika dia memotong lebih dari satu titik, maka dia bukan fungsi. Kita lihat contoh berikutnya. Ada sebuah garis lengkung. Kita sudah buat garis sejajar dengan X. Dia hanya memotong satu.
Di sini aja kan, nggak ada lagi ya. Kamu boleh nih bikin garis sejajarnya di sini, di kanan, di mana aja ya, terserah ya. Dia hanya memotong satu tempat saja di sini. Maka jika dia hanya memotong satu tempat, dia adalah fungsi. Oke, kita cek lagi. Ini sebuah lengkungan, sudah dibuat garis sejajarnya hanya memotong satu tempat, garis sejajar Y ya. Maka dia adalah fungsi, karena dia hanya memotong satu tempat. Kemudian grafik yang kedua, garis sejajar Y, boleh di sini, boleh di sini, terserah. Hanya memotong satu tempat, berarti dia adalah fungsi. Jadi kesimpulannya, apabila kita menggambar garis bayangan yang sejajar dengan Y dan hanya berpotongan satu titik saja pada grafik tersebut, dia merupakan fungsi. Tapi kalau dia memotongnya lebih dari satu tempat, maka dia bukan fungsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.